Pemirsa, balik lagi di PTV Show, masih sama Irma di sini dan juga Mas Jun Winanto. Keren banget ya kalau tahu perjalanan dari Mas Jun ini sendiri, bagaimana beliau kemudian berupaya sekali untuk membahagiakan orang tua. Tapi ternyata memang passionnya ada di sana gitu ya. Iya, Jadi bener. kalau orang bilang kita bekerja itu adalah carilah hobi, cari passion yang ternyata kamu passion itu apa sih? Nah ini pemirsa ini jadi kunci dulu, passion itu apa Mbak Irma? Aku hobinya ini tapi kayaknya nggak sesuai dengan profesi. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah carilah manfaat dari hobi yang kita sukai itu gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada manfaatnya, tetap saja itu tidak bisa menjadi profesi. Nah, Benar, tapi di benar. sini Mas Jun memiliki manfaat membantu orang tua, mensukseskan usaha dari keluarga begitu ya. Iya, amin. Amin. Baiklah. Oke, Mas Jun, kalau untuk Mas Jun sendiri selama berkarir sebagai chef, pernah menciptakan menu nggak? Ya, saya pernah menciptakan menu gulai ikan bunga kecombrang, kemudian pansir sibas dengan sambal matah. Nah itu Pansir yang sibas apa tuh? sibas itu kayak ikan kakap putih, ikan kakap hitam, sorry, ikan kakap hitam tapi dagingnya putih. Yang saya masak dengan kentang yang saya buat perkedel tapi isinya mozzarella dicampur sama daun koriander. Nah itu yang membawa saya memenangkan kompetisi di salah satu brand. Oke, luar biasa sekali. Tapi itu kepikiran gimana? Suka melihat Saya yang nggak tahu ya, saya ngulik-ngulik aja. Ah. Ini kayaknya bisa dibuat menu lain. Oke. Saya pikir kayak gitu kan, masakan Indonesia. Biasanya apa memang itu dibuat si ikan itu? Ikan itu enaknya memang dipansir ya, dipanggang gitu ya, tapi kulitnya yang crispy. Oke, nah Ah, ini? nah ini saya buat crispy juga, Oke. tapi tidak terlalu crispy dan saya buat pedas dari bumbu Indonesia, sambal kecombrang itu tadi Itu. atau sambal honje ya namanya. Kemudian saya padukan dengan mashed potato tadi yang Oke. memang western ya, Yap. barat, tapi saya isi keju mozzarella Iya, yang itu kayak makin enak perkedel sih, ya wow. kan. Pas digoreng dia melted, ditarik gitu kan. Baiklah. Sama ikan lagi kan, enak. kita selesai dulu pemirsa. Aku mau kasih waktu untuk Mas Jun masak dulu nih ya. Kapan-kapan kamu Mas Siap. Jun harus demo di sini Siap, ya. siap. Aku siapin deh, siapin mejanya, semuanya Siap, bawa sendiri. siap. Karena aku nggak tahu nanti apa yang harus aku persiapkan gitu ya, bumbu kuning, bumbu putih, bumbu merah. Oke, baiklah Mas Jun. Aku langsung aja deh mau tanya tips and trick nih untuk Mas Jun sendiri. Apa sih yang membedakan ketika seorang cuma bisa masak dengan memasak yang benar Ya, sebenarnya? kalau cuma bisa masak itu kelihatan dari gerak tangan, saya bilang, kelihatan Oke. dari cara dia menata makanan. Tapi kalau memang dia memang dia bukan hobi lagi nih, udah jadi profesinya, kelihatan dari cara dia menata makanan, kemudian memotong makanan dan Oke. jenis-jenis potongan makanan pun kelihatan. Gitu. Jenis potongan makanan? Ada. Misalnya gimana tuh? Ada julienne, ya kan, ada batonet, ada brunoise. Baik, gambarnya ada Ada di sini paiseng. pemirsa yang masih kurang paham. Kita kasih nanti ya visualnya macam-macam potongan ya. Iya. Oke, lalu Bener. Nah kalau yang hanya sekedar bisa masak ya udah dari cara motong aja tangannya udah kelihatan Pasti, kan, jelas. udah beda ya kan. Oke, Nah kalau nanti videoin cara saya memotong ya. Itu adalah contoh yang cuma bisa aja. Oke, lanjut. profesional cook atau profesional chef kan enggak ya. Yang megang makanan itu justru yang cara dia memotong itu kuku dia atau jari tangan dia berdiri tegak. Gitu. Kalau ini kan Oke. kita ibu-ibu atau kelihatan tuh atau mas-mas motong kan yang dia hanya sekedar masak kan jarinya Sekedar. pasti gini. Nah itu Iya, bahaya bener. banget. Oh, Ke iris terutama. baik. Nah, kemudian kalau darah netes ke makanan kan udah ada bakteri, Betul, itu bahaya pasti. gitu. Kemudian juga kalau memang dia memang benar-benar bisa masak dan sangat profesional, pasti dia menyediakan tempat sampah di sebelahnya. Oke. Nah, kalau sekedar masak kan dia pasti setelah masak di meja buang sampahnya ke lantai. Kan Iya, 2 kali kerja, ya gimana- nyapu lagi. Di rumah ya suka gitu ya. Oke. Kelihatan gitu. Ya. Kemudian kalau dari cara motekin atau mata-matahin sayuran juga Sayuran kan ya, kelihatannya benar. nggak mungkin daunnya dulu, mungkin langsung batang daun tek jadi satu Iya, gitu. iya, Itu iya. kan ada perbedaan ketika masak ya. Oke. Mana yang cepat layu, mana yang lambat layunya Oke, gitu. oke. Jadi yang paling penting adalah kebiasaan ya. Amannya sudah lebih terbiasa Terbiasa dan sih. baru belajar gitu ya. kelihatan Dan yang terus. paling penting lagi dari makanan itu adalah kebersihannya Kebersihan. ya.
Karena itu menentukan apa? Selain memang pastinya lebih enak dipandang mata kalau memasak bersih begitu ya, Iya. seperti sedang memasak di center, di shoot oleh TV gitu ya. Dengan esensinya sendiri sebenarnya apa manfaatnya? Gini, kalau kita masak bersih itu makannya juga enak ya, terasa kelezatannya gitu ya. Kemudian juga kita terhindar dari bakteri atau penyakit yang masuk ke dalam makanan. Oke. Ya kan? Nah makanya kan kalau di rumah kan mungkin karena kita sudah terbiasa masak nggak pakai apa Iya. gitu kan udah cuek aja gitu. Iya, iya. Tapi notabene kalau kita di tempat makan atau di resto ya semuanya serba hygiene dan sanitasi juga harus dijalankan gitu. Oke. Kemudian kita harus mandi dulu, bersih-bersih, pakai hair Oh, jadi mandi dulu sebelum mandi, masak. iya. Kalau ini kebalik ya, Bu Ibu di rumah ya. Kadang-kadang mau mandi masak dulu deh, Iya, biar sekalian kebalik kan, gitu ya, baru mandi gitu. Oh, Iya. kebalik tuh ya. Itu dia. Oke. Pisau untuk potong daging atau potong ayam atau potong ikan itu berbeda dengan potong sayuran, dan chopping boardnya atau talenan ya, Talenannya, talenan juga berbeda. Nah, saya mau beli talenan lagi. Cuma ada satu di rumah, semuanya ada di situ potongnya. Oke, itu salah ya. Salah sebenarnya. Oke, Jadi baik. jangan campur aduk karena kan kita nggak tahu terjadinya kontaminasi silang bakteri makanan dengan Iya. sayuran atau daging dengan sayuran itu sangat berbahaya. Apalagi ayam yang banyak mengandung salmonella. Kita nggak Baik. tahu kan bahaya buat tubuh kita. Keracunan Oke. gitu kan. Tapi itu dirasakannya dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek? Ya jangka pendek sih ya, karena Oke. salmonella kan cepat bekerjanya ya. Oke, Tek-tek-tek baik. gitu. Kalau Jadi- keracunan kita nggak tahu. Oke, Iya. pemirsa ini jangan sampai kemudian sampai ada reaksi demikian dulu Iya. baru kemudian kita sadar gitu Iya. ya Mas Jun ya. Iya. Oke, tadi jangan sampai ada silang bakteri. Iya, Ini kontaminasi berarti silang. caranya seperti apa? Apakah kalau kita Gini. memasak misalnya kan ada daging-dagingan gitu ya atau ikan-ikanan terus kemudian ada sayuran. Mana yang lebih dulu? Masak sayuran dulu atau ikan-ikanan dulu? Oke, kalau saran saya sih masak sayuran dulu ya. Sayuran dulu. Kemudian karena misalnya gini, kita cuma punya satu chopping board atau satu talenan Iya. yang atasnya sudah untuk dipakai buat ikan atau daging atau ayam, cuci bersih, balik bawahnya Oke. baru untuk potong sayur. Gitu. Sebisa mungkin tetap harus dibedakan ya. Iya. Tapi dicuci bersih kalau mau dipakai ulang. Oke, tetap dicuci dulu baru dipakai ulang. Tapi sebisa mungkin sayuran Berbeda dulu sih. ya. Sayuran dulu sih. Oke, karena ini saya juga pernah dapat pengalaman gitu dari temen gitu kan bahwa kalau kita kayak masak daging misalnya itu pun harus dipisahkan nih alat-alat yang habis cucinya, tempat habis kita taruh dagingnya kayak mau masak Benar. steak gitu. Benar ya? Benar, karena biasanya daging itu diletakkan kalau di chiller paling bawah ya, atas itu sayur-sayuran gitu. Jadi nggak netes air daging ke sayuran. Tiba-tiba kita masak sayuran langsung, nggak tahu bakteri apa yang terkandung di daging tersebut gitu. Oke pemirsa, wow, ternyata Ada cukup knowledge ya? rumit ya. Iya, ada caranya, ada ilmunya. Bagaimana kita menyusun makanan di kulkas Iya, sekalipun benar. itu ada. Kadang-kadang kalau kita kan habis belanja udah masukin aja brok Langsung gitu semuanya gitu ya. Kadang-kadang sayuran di sampingnya daging. Iya benar, jadi satu ya. Iya, jadi satu. Makanya kalau bisa mungkin ketika kita beli daging atau beli ayam, di wrap serapat mungkin, Oke. baru dimasukkan ke dalam freezer. Freezer, Freezernya ya? atas kulkas depan itu. Karena Oke. kan bakterinya tetap ada sebenarnya, tapi dia dorman. Dorman itu ya hidup, cuman dia nggak bergerak gitu. Oke, baik. Dan itu ditaruhnya di freezer aja gitu. Freezer. Tapi harus di wrap rapet Wrap dulu rapet. ya. Jangan sampai nanti bercampur sama ice cream gitu kan. Itu bahaya lagi juga gitu ya. Di Banget, freezer kan banyak banget tuh kita persediaan, ada ice cream, ada es batu. Impian, kulkas impian. Oke, pemirsa, ini makin seru aja ya. Semakin banyak kita ingin tahu tips and trick nih dari Mas Jun nih. Aduh, waktunya sesaat lagi untuk kita tetap bersama kami.